Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kamu itu lagi dengerin dia lagi playback hasil rekaman aku. Lampu. Kalau ini yang pertama aja belum nikah, masa yang kedua langsung. Yang pertama dulu lah. Ya aku sih mensupport gak cuman L ya, siapapun, Eldol. Kalau udah nemuin yang mereka bisa bikin bahagia. Dan anak-anakku juga bisa bikin pasangannya bahagia. Kalau emang jodohnya aku support. Walaupun misalnya nggak jodoh juga pasti aku support. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Hah? Enggak lah, doain aja. Enggak, belum lah, doain aja ya. Nah ini semua nih karena berita-berita sepotong-potong nih ya kan. Jadi kemarin tuh sempatnya sepotong-potong nih ya. Udah gitu mungkin karena tayangannya tidak mendengar pertanyaannya apa ya kan. Aku kan selalu ngomong bahwa pernikahan Alisa dan Al Ghazali itu mungkin ada 2 acara. Yang satu acara adalah intimate wedding yang aku adain. Aku, Mas Irwan dan bapaknya Alisa ya mengadakan intimate wedding. Ya udah tuh itu acara yang paling inti, akad nikah dan resepsi malam adalah makan malamnya gitu loh. Itu ada di situ lah, aku yang bilang gak hadir siapa gitu kan. Gitu. Itu bukan acara aku ya kan. Yang penting kalau aku memang jadi gini, penjelasannya begini. Memang sebelum ada acara yang berikut yang aku tidak diketahui, yang aku juga nggak tahu ya kan. Itu memang aku udah sama suami itu udah ada jadwal lain. Karena waktu itu yang apa yang aku tahu, aku meeting bersama anak-anak Alisa dan Al Ghazali dan juga bapaknya, yang kita tahu adalah 1 tanggal. 2 tanggal siraman dan akad nikah dan juga resepsi yang intimate ya kan. Anak-anak mereka pun sudah tahu bahwa aku setelah itu akan pergi ke luar negeri. Emang jadwalnya pergi ke luar negeri. Jadi ya memang itu sudah di-plan dari awal. Dan itu dari beberapa bulan lalu dan anak-anak sudah tahu. Jadi mungkin itu yang dibilang mungkin aku nggak bisa hadir ya. Acara berikutnya yang bukan di acaraku. Jadi kalau dibilang aku nggak hadir, aku hadir. Yang intimate wedding, acara akad kan paling inti nih. Ya kan pernikahan bukan resepsi kan. Pernikahan itu adalah ketika saya nikahkan kamu dengan anak saya bla bla bla. Itu yang paling inti. Nah, itu di situ ada nggak mungkin lah aku nggak ada sebagai ibunya ya kan. Ini hari bahagia anaknya loh. Ini salah kaprah nih, kebanyakan beritanya dipotong-potong terus sehingga pada akhirnya orang tuh jadi liar nih gitu. Padahal aku keluar negeri itu memang sudah atas sepengetahuan Alisa dan Al Ghazali bahwa memang aku setelah tanggal 16 itu nggak ada di Indonesia. Gitu. Oh kalau aku tuh nggak mungkin gini aja, aku nggak mungkin nggak hadir di pernikahan anak sendiri lah gitu. Itu adalah kebahagiaan seorang ibu melihat mengantarkan anak ini ke pelaminan itu kan nggak mungkin lah orang tuanya nggak ada gitu kan. Nah, itu beritanya netizen dan juga mereka yang bikin berita gitu kan. Oke? Nggak tahu aku. Oh nggak tahu aku. Kalau pendapat orang lain sih gini ya. Pokoknya apapun kita jangan mudah-mudah menghujat orang karena kita sendiri bukan manusia yang luput dari dosa ya kan. Yang pasti kita sebagai manusia bijaklah untuk berpendapat. Jangan sampai kita menghujat orang tapi suatu saat kita sendiri yang dihujat. Jadi berbijak-bijaklah kita menjadi manusia. Jangan merasa dirinya paling suci atau yang merasa dirinya paling pemegang kunci surga lah. Karena buat aku kita hari ini merasa suci katanya ya, tapi bisa jadi besok kita jadi ternyata terhujat. Ada orang yang dulunya dipuji banget tiba-tiba suatu saat dihujat banget ya kan. Jadi lebih baik menjadi manusia yang menghujat nggak usah, introspeksi selalu terhadap diri sendiri aja. Sebelum kita berkomentar mengenai orang lain, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah bisa menjadi manusia yang paling bersih di seluruh dunia? Kalau kita belum bisa, jangan mengomentarin orang. Doain aja, ya. Enggak lah, enggak.